Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Shadow Garden. Dan kali ini tuh mengenai volume kelima dari adaptasi light novelnya itu sendiri. Yang mana light novel volume kelimanya itu sendiri tuh rilis di tanggal 28 Desember 2022 yang menampilkan cover yang berisikan 4 karakter utama yaitu Shadow, Eta, Zeta, dan juga Epsilon. Nah, untuk sinopsisnya itu sendiri, ini menceritakan mengenai satu insiden yang terjadi di Akademi Berpedang Midgard ya, yang mana banyak banget para murid-murid ataupun pelajar-pelajar itu yang hilang satu persatu, termasuk juga Korea ya, si kakaknya si Chit Kageno, ya aku nyebutnya Korea ya daripada Claire gitu kan, karena ya anggap aja itu panggilan sayang gitu. Nah, meskipun volume kelimanya itu baru rilis gitu kan di tanggal 28 Desember 2022, namun bagian prolognya itu sudah bisa kita coba temukan gitu kan. Dan ya tentu saja mari kita coba bahas untuk prolog bagian pertama dan keduanya dari light novel volume kelima dari serialnya Shadow Garden. Nah, setelah libur panjang ya yang dialami oleh si Chit ini tuh, padahal itu bukan jalan-jalan sih sebenarnya. Ya, Chit akhirnya tuh kembali lagi ke akademi untuk menghadiri acara pembukaan tahun ajaran terbaru lah di sekolahnya tersebut. Nah, Chit di sini tuh bertemu lagi nih sama temennya gitu kan, sahabatnya gitu kan, si Hyuru dan juga Jaga. Nah, banyak hal yang terjadi selama peristiwa di volume ketiga dan keempatnya itu berlangsung, seperti kakaknya si Cid yang mencari gitu kan, sibuk mencari si keberadaannya si Cid ini tuh, karena memang ya Cid ini tuh tiba-tiba aja tuh hilang gitu kan, nggak pulang ke kampung halamannya bareng-bareng sama si Korea itu sendiri gitu. Serta pembicaraan mengenai si Rose Oriana ya yang naik tahta ya jadi seorang ratu, yang membuat banyak orang itu terkejut gitu kan. Dan ya ini juga membuat orang-orang tuh nggak percaya setelah apa yang telah terjadi ya, ataupun yang telah Rose lakukan di festival Dewa Perang sebelumnya. Jadi orang tuh kayak nggak percaya banget kalau Rose itu bisa jadi ratu gitu. Nah, di sini juga eksistensi dari para Shadow Garden juga mulai naik nih gitu kan, dimana ada rumor yang mengatakan kalau siapapun yang rakyat jelata gitu kan, ataupun rakyat biasa yang menceritakan mengenai Shadow Garden itu akan hilang gitu kan di dalam bayangan gitu. Apakah mereka itu diculik sama Pak tukang bakso ya? Unik sekali ya, Intel bisa masuk isekai gitu. Nah, balik lagi ke bagian prolog. Jadi kita bakalan cerita lagi mengenai bagian prolog dari volume ke-5 adaptasi light novel dari Shadow Garden itu sendiri untuk bagian pertama dan bagian keduanya. Nah, nantinya ketiga sahabat karib ini ya, si Chid, Jaga, dan juga Hyoru itu akan mencoba untuk mengisi waktu luang mereka lah dengan bermain kartu gitu. Yang mana pemenangnya sudah jelas itu adalah Chit Kageno ya, dengan segala keterampilannya ataupun kecurangannya gitu kan, untuk bisa menguasai uang-uang dari teman-temannya gitu kan. Dan setelah si Jaga dan Hyoru ini tuh kehabisan uang ya, Chit itu mulai mengusir mereka lah dari kamarnya gitu kan. Jadi ya karena mereka udah nggak punya uang lagi dan Chit adalah pemenang tunggal, jadi ya teman-temannya tuh diusir. Nah, sebenarnya si Chid ini tuh nggak mau ngusir si Jaga dan Hyoru, tapi karena ada Zeta yang bakalan hadir nanti di kamarnya, dia bakalan menceritakan ataupun melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, makanya si Chid ini tuh ya ngusir teman-temannya gitu kan, biar nggak ketahuan aja gitu. Nah, nantinya si Zeta bakalan hadir di kamar si Chid ya, dan dia pun akhirnya debut ya di versi adaptasi light novelnya itu sendiri. Karena memang Zeta ini tuh adalah karakter yang belum ditampilkan di light novelnya, dan ya belum diperlihatkan lah wujudnya gitu kan. Walaupun di animenya sendiri ataupun di versi chibi-nya sendiri tuh sering ditampilin si Zeta ini. Nah, Zeta adalah anggota Seven Shades ke-6 ya. Jadi dia memiliki keturunan dari ras Biskin ya. Lebih mirip ke kucing sih sebenarnya. Dan nantinya si Zeta ini tuh bakalan memberikan oleh-oleh untuk si tuannya, si Shadow itu sendiri, yaitu sepotong ikan asin gitu. Ya, Zeta tuh lantas memberikan hadiah tersebut, dan juga tak lupa mengenai laporannya mengenai pergerakan dari para pengikut sekte Diabolos, yang mana Zeta tuh mengatakan kalau stok obat dari kultus Diabolos itu semakin menipis, dan sekarang itu mereka lagi bergerak untuk mencari sisa-sisa keberadaan dari tubuh si iblis Diabolos itu sendiri. Dan mengenai keberadaan dari salah satu bagian tubuhnya, yaitu lengan kanannya dari iblis Diabolos, yang ternyata itu berada di bawah gedung sekolahnya si Chid yang baru, karena yang lama tuh udah kebakar gitu kan. Dan membuat Chid tuh ingin segera mengatasi masalah tersebut, karena memang masalah tersebut tuh akhir-akhir itu bikin sedikit
mengkhawatirkan lah, karena memang banyak banget siswa-siswa yang satu demi satu itu menghilang lah, dan itu menurut Ci itu berkaitan sama aktivitas dari si kultus Diabolos itu sendiri. Ya, setelah cerita mengenai tangan kiri Diabolos ya yang ada di kota Limroom atau Santuari, kini cerita mengenai tangan kanannya Diabolos akan terjadi di Akademi Midgard, dan ini bakalan keren abis sih pertarungannya, karena banyak banget karakter yang timbul nanti di vol 5-nya, dan juga banyak banget peristiwa penting yang berkaitan dengan orang-orang di sekitar Cid itu sendiri gitu kan, termasuk ya kakaknya itu sendiri. Oh ya, setidaknya itulah isi dari prolog untuk bagian 1 dan bagian keduanya yang bisa aku temui ya, karena memang untuk vol 5-nya sendiri atau volume kelimanya sendiri itu ya baru rilis gitu kan di tanggal 28 Desember. Jadi kedepannya aku bakalan coba cicil-cicil untuk ngebahas berbagai bagian dari light novel volume kelimanya itu sendiri dari serialnya Shadow Garden. Dan ya, jika ada yang salah aku mohon maaf, dan jika ada yang keliru kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya ataupun serial anime lainnya. Ya, Jani.